Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Umi Iva ya Bunda ya. Kali ini alhamdulillah saya ada motif baru lagi. Ini hanya mengarang-arang saja nih ya. Ini teknik mozaik. Teknik mozaik itu perpaduan SCDC, jadi dia main warna, main lewat turun ke bawah ini ya. Nah, ini SC back loop dengan DC. Seperti ini ya. Ini hanya main pindah-pindah saja, jadinya cantik seperti ini ya, jadinya kotak-kotak ya. DC-nya timbul-timbul ke luar seperti ini. Insyaallah nanti tutorial alas tidak ya, karena sudah ada ya Bunda, silahkan cek tutorial alas saya sudah ada. Kita nanti belajar mulai naik ke badan motif sampai proses ngelis. Nanti ada juga proses untuk buat saku resleting luar seperti ini. Ini saku resleting luar ya. Nih udah saya jahit. Nih proses saku. Nanti insyaallah ada juga saat ngelis, lalu proses pembuatan kuping yang langsung dengan ulir. Nanti langsung juga ulir sampingnya lagi. Jadi satu pasang ulir dengan kuping ya. Seperti ini insyaallah saya akan beri tutorialnya semuanya nanti ya. Untuk foreign tidak ya Bunda ya, foreign sudah ada. Cara menjahit resleting saku luar sudah ada. Bunda silahkan cek ya, judulnya menjahit saku resleting luar. Untuk proses inner utama seperti ini juga sudah ada. Cara jahit kantong dalam juga sudah ada semuanya ya. Nah Bunda siapkan benang, ini ngepas banget jadinya, tidak ada sisa sama sekali. Yang kuning pas untuk tali persis habis, hanya tersisa mungkin segini nih 6 sentian, yang hijau pun hanya sekian senti lah habis, udah pas 2 gulung. Tapi kalau Bunda mungkin ukuran mau lebih besar ya dibanyakin lagi, jadi ini saya cukupkan pas persis, makanya dia hanya sedikit jaraknya nih. Harusnya nanti Bunda kalau bikin jaraknya minimal 2,5 atau 3 cm itu minimal. Ini jangan ditiru ya, karena saya kehabisan benang, jadi nanggung kalau saya harus ambil benang baru lagi, karena mungkin hanya 3 baris lagi ya. Jadi nanggung segini saja sudah, jadi tidak mubazir benang. Untuk benang yang warna kuning pun pas persis untuk pembuatan tali. Tali ulirnya 110 cm. Untuk badan tas dengan tali ulir pas 1 gulung juga habis. Jadi 2 gulung ini pas persis habis. Nah, ukurannya ya. Ini ukuran alasnya 18 cm. Ini 18 cm. Lebarnya 4,5 sentian lah ya. 4,5 cm. Panjangnya 18 cm. Nih tingginya ke atas 17 cm. Tinggi 17 cm. Saya memakai 2 ukuran hakpen ya Bunda ya. Ini nomor 3 dan nomor 4. Saya pakai 2 ukuran. Nomor 4 untuk alas badan, nomor 4 untuk talinya saya pakai nomor 3, karena supaya rapi, supaya hasilnya kecil-kecil rapi ya. Peniti penanda wajib minimal 2 saja untuk menandai nanti posisi penjahitan ulirnya ya. Dan untuk proses nanti resleting saku luar ini juga harus diberi tanda 2 kanan kiri ya. Seperti itu ya Bunda ya. Insyaallah kita akan belajar bersama, semoga mudah dipahami ya. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bunda, di sini saya sudah menyiapkan alas ya. Ini alas oval memutar. Ini saya akan jelaskan dulu ya. Untuk tutorial alas Bunda silahkan cek di video-video saya, sudah ada ya, sudah banyak sekali, sudah banyak saya berikan videonya. Alas persegi ataupun alas oval tidak masalah, Bunda mau bikin alas apapun juga tidak masalah, yang penting kelipatannya. Siapkan kelipatannya ini 6 ya, lipatan 6. Nah kalau Bunda ingin meniru milik saya, ini saya buat awalan rantai 37, satu sebagai pondasi, jadi sisa 36. Sisa 36 saya berputar 6 putaran.
Saat sudah sampai di putaran ke-6, saya hitung. Saya hitung kok sisanya 2. Tersisa 2, jadi harus menambahkan 4, ya kan? Nah, di putaran ke-7, saya buat lagi berkeliling, tapi hanya saya isi masing-masing satu, penambahan satu pojok, pojok, pojok. Jadi ada 4 penambahan. Jadi total ini kalau dihitung pas kelipatannya 6. Harusnya kan tiap pojok-pojok ini kan terisi 2 kali, 2 kali. Penambahnya 4. Tapi karena kurangnya hanya 4, berkeliling itu kurangnya hanya 4, jadi saya tambahkan satu-satu di tiap sudut. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini akan saya beritahu. Untuk menjadikan dia oval, itu Bunda buat penambahan di bagian sisi tengah. Nah, ini saya buat penambahannya di sisi tengah nih. Ini penambahan, penambahan. Ini penambahan, penambahan. Pokoknya penambahannya ada di sisi tengah. Jika persegi memutar kan penambahan harus di sisi siku-siku ya, pinggir-pinggir. Maka dia akan menjadi persegi. Nah, kalau Bunda ingin membuatnya jadi oval, maka penambahannya di sisi bagian tengah saja. Di sisi tengah sini ya. Bisa dipahami ya. Penambahan itu membuat dia menjadi melengkung. Jadi di mana Bunda ada penambahan, pasti dia akan bentuknya melengkung. Seperti itu saja. Sangat mudah untuk membuat alas persegi ataupun oval ya. Nah, sudah bikin alas selesai, kelipatannya sudah pas. Lalu saya naik tanpa slip, tanpa pondasi. Ini sudah selesai di sini ya. Sudah selesai alas. Lalu tanpa slip saya langsung isi, hanya ambil SC back loop ini. Isi masing-masing satu ya. Sudah tidak ada penambahan lagi di bagian sudut. Karena sudah pas kelipatannya 6. Saya berkeliling satu putaran, ambil SC back loop. Hanya untuk menandai bahwa ini sudah alas sudah ke badan ya, hanya baris pertama saja, ini badan pertama. Selanjutnya ambil SC full, ini naik ya, naik 1 2 3, naik 3 kali keliling. Lalu putaran yang keempat, baris yang keempat harus ambil back loop nih ya. Back loop ini untuk membuat motif di bagian atasnya sini nanti. Nanti kita udah berpindah warna. Udah seperti ini. Siapkan benang untuk variasinya. Ya, di sini saya sudah siapkan benang variasinya. Semuanya ambil SC back loop ya. Ini mulai yang di sini, artinya ini sudah berpindah warna. Jadi perpindahan warnanya seperti ini ya. Yang pertama di sini. Ini tinggalkan, sudah ambil warna baru. Seperti ini ya. Ya Bunda ya, perhatikan. Ini ambil SC back loop ya. Semuanya nanti yang kita kerjakan SC back loop. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, maju 3 SC back loop ya. Lalu sampingnya ini tidak isi di atas sini tapi di bawah, tapi kita buatnya DC ya, tusuk panjang ya, nampak ya. Ini kan harusnya di sini, tapi kita turunkan ke bawah. Serat yang tersisa ini diambil, bikin DC ya, buat tusuk panjang. Tusuk panjangnya jangan terlalu kendor, jangan juga terlalu ketat, yang pas saja ukurannya. Jadi taunya pas itu ketika berjajar dengan SC di sampingnya itu sejajar. Jadi artinya dia pas, tidak kendor juga tidak terlalu ketat. Nah, sudah DC. Sekarang kembali ke SC. SC-nya satu saja, ambil back loop ya. Semuanya yang SC ambilnya back loop. Yang DC ambil turun ke bawah. Sekarang ulangi lagi, turunkan ke bawah.
Ini turunkan sejajar di bawah. Kalau dihitung dari sini, selang 1, dilewatin 1 sampingnya. Ambil, masuk ke serat yang tersisa nih ya, dari bawah ke atas ya. Tusukkan dari bawah ke atas. Buat DC. Nih. Udah jadi seperti ini. Sekarang ulangi lagi. SC3. 1 2 3. Nih, seperti ini ya. Kalau Bunda merasa DC-nya kok kurang rapi, silahkan dibongkar dulu ya, untuk menghasilkan lanjutan yang hasilnya memuaskan, rapi ya. Nah, sekarang ulangi lagi cara seperti tadi. Ini di sini bawahnya. Ini sangat-sangat mudah, hanya butuh teliti saja. Udah di sini, lalu sampingnya SC1 saja. Lalu DC lagi turun ke bawah. Nah, sekarang ulangi lagi. SC3. Lalu ulangi lagi seperti ini ya. DC1, SC1, DC1. Jadi SC1-nya ini diapit oleh DC. Lalu selingin 3 SC. Seperti ini ya, lanjutkan berkeliling. Cara sama. Nanti sampai di akhiran sini harus DC turun. Karena kelipatannya pas 6, harus bertemu DC. Seperti itu ya. Ya kan, pas ya, seperti ini harusnya. Kalau kelipatannya pas, hitungan Bunda pas, nih hasilnya tuh ya, yang teliti. Sekarang berpindah lagi ke warna hijau, karena ini sudah selesai dengan kuning. Seperti ini cara perpindahan warnanya. Tinggalkan serat yang terakhir, ambil serat penggantinya ini. Sekarang diseling ya, yang di atasnya SC3 ini kita buat DC SC DC ya. Jadi selang-seling prosesnya. Sekarang kita mulai buat DC turun. Kita buat jendelanya lagi nih. Ini 1 DC, 1 SC, 1 DC lagi. Yang SC ingat ya, yang SC harus selalu ambil back loop saja. Nah, yang di atasnya jendela ini isi SC3. Nah, kan selang-seling prosesnya. Yang di atasnya SC kita buat jendela lagi. DC turun 1, SC1, DC lagi. Udah, prosesnya sama seperti ini. Lanjutkan berkeliling ya sampai di awalan lagi di sini. Nah, udah selesai ya, seperti ini ya. Nanti semakin ke atas akan semakin nampak cantik. Jadi ini sudah 2 jendela ya, maksud saya 2 jendela ini ya, 2 kotak ini. Nah, udah dapat 2 jendela. Sekarang kita harus netralkan dulu untuk membuat jendela berikutnya. Kalau kita langsung buat jendela, nanti nabrak motif di bawahnya. Nah, sekarang saatnya berpindah lagi. Jadi tiap baris itu selalu berpindah warna. Jadi kuning hijau kuning hijau kuning hijau, seperti itu terus sampai selesai nanti. Ini kan udah selesai ya SC3. Saatnya kita netralkan dulu dengan SC full. Untuk pembuatan jendela berikutnya kita harus
netralkan dulu dengan SC full seperti ini ya. Nih, berpindah warna kuning. Harus SC full dulu. Nah, setelah SC full, nanti baru kita buat jendelanya lagi. Ya, seperti itu ya Bunda ya. Ini akan saya lanjutkan dulu. Ini berkeliling SC full. Ini sudah selesai dinetralkan dengan SC full seperti ini ya. Full SC back loop. Ini yang terakhir. Sekarang kita mulai ambil yang hijau lagi ya, karena prosesnya itu harus setiap satu baris berpindah warna terus ya, selang-seling. Nah sekarang, kita kan buat jendela itu harus di atasnya yang SC kosong ini. Jadi ini di atasnya DC ini harus SC saja, kan harus selang-seling ya. Maju dulu SC3. Nah sekarang saatnya buat DC turun. Nih sekarang kita buat jendela lagi. Nih di atasnya jendela harus buat SC. Nah seperti ini ya Bunda ya. Mudah-mudahan Bunda bisa ngikutin. Nah setelah bikin jendela ini kan baru satu jendela ya, jadi netral satu putaran, lalu buat dua jendela dulu. Habis hijau ini kan nanti bikin jendela yang warna kuning. Habis buat jendela yang warna kuning, nanti SC fullnya ini harus berwarna hijau. SC full harus berwarna hijau. Habis hijau nanti berganti kuning, bikin jendela kuning hijau. Bikin jendela kuning hijau, nanti berganti lagi bikin netral lagi warna kuning ya. Jadi seperti itu urut-urutannya berselang-seling. Ini sambungan di sini karena tidak pakai slip dan pondasi, nampak berjejer jendelanya. Ini kayaknya masih rapi, jadi saya rasa nggak masalah ya. Ini makanya diletakkan di bagian pinggir sini, tidak nampak di depan dan belakang. Nah kan sambungan di sini masih rapi karena tidak pakai slip dan pondasi, jadinya seperti ini. Saya rasa tidak masalah ya. Nih, ini akan saya lanjutkan dulu. Mudah-mudahan Bunda semua bisa mengikuti ya. Alhamdulillah, ini milik saya sudah naik. Ini ya, dihitungnya dari mulai bawah sini. Nih sudah 15 cm. Sekarang ini saatnya proses ngelis. Proses ngelisnya saya jatuhkan ke ini ya. Proses ngelisnya saat kita buat full SC, tidak buat motif, tapi saat full SC ya. Saya paskan di full SC, jadi mudah. Full SC nanti langsung memutar semuanya SC ya. Ini kan udah selesai di sini nih ya. Ini pembatasnya. Ini saatnya kita harus bikin full SC. Kita buat full SC, masih tetap ambil back loop ya. Full semuanya SC satu-satu ya. Nih, sampai nanti bertemu di awalan lagi. Udah ya, ini ngelis keliling. Tapi ini kalau Bunda menginginkan memakai variasi resleting, ini dipaskan dulu ukuran lurusnya. Saya akan pakai variasi resleting untuk supaya nampak ya, nampak dari luar, saku luar. Nih diluruskan dulu seperti ini, siapkan penanda. Ini dari pinggir sini ya, saya beri 4 cm
beri tanda. Ini kan udah nggak perlu hitungan ya, jadi nggak masalah kalaupun sedikit bergeser sama ukurannya. Untuk lebar lubangnya juga sesuaikan selera ya, sesuaikan selera saja. Sudah sama ya lebarnya. Sekarang jika sebenarnya sudah ada ya tutorial cara membuat saku luar, tapi ini tidak apa-apa, saya akan berbagi lagi, saya akan beritahu lagi caranya. Ini nanti sampai di penanda, saatnya pembuatan proses lubang. Nah, udah sampai di sini. Ini udah nyampe di penanda, saatnya kita buat lubang. Nah, ukuran lubangnya harus sama dengan mata rantai yang kita lewatin ini. Coba ya, dihitung dari mulai penanda sampai ke penanda ada berapa jumlah ya? 1 2 3 4. Ini saya hitung ada 42. Jadi kita buat lubangnya, buat mata rantainya juga sejumlah 42 ya. Jangan longgar ya, karena ini untuk saku luar, supaya nanti jahitannya rapi. Buat ukuran pas dengan kepala hooknya. Nih ukuran kepala. Ini sudah 42 ya, segini. Lalu kita masuk di sampingnya ya, sampingnya penanda. Tadi kan kita mulai hitungnya dari penanda ke penanda. Jadi 42 itu dari penanda ke penanda. Maka kita mulai isinya ini di samping penanda, bukan di penandanya ya. Ini langsung di samping penanda, ini kan penanda ya, di samping penanda di sini. Langsung buat, oh maaf, ambil back loop ya, lupa ya. Ambil back loop, langsung buat SC. Nah, ini lakukan sampai selesai, sampai bertemu di sini ya, bertemu di awalan. Ini jika benang hijaunya masih dipakai, jangan diputus dulu, nanti akan dipakai lagi ya. Ini lanjutkan dulu. Nah, udah selesai proses berkelilingnya. Ini yang terakhir ya, yang terakhir saatnya kita berpindah warna. Ini tinggalkan, ambil yang baru. Nah, sekarang tidak ambil back loop supaya menyamakan dengan motif di bawah ini ya. Ini kan full SC ya. Ini akan saya buat full SC juga. Maksudnya nggak di back loop ya. Ambil penuh semua. Ya, ambil penuh semua. Ini benang kuning sudah tidak terpakai, dipotong saja daripada mengganggu. Potongnya jangan pendek-pendek, kurang lebihnya 7 cm lah minimal. Ini lanjutkan sampai di lubang ya. Penanda dilepas saja. Sampai terakhir nih ya, ini nampak ya, terakhir. Lalu kita isi di back loop ya, diputar seperti ini. Ini fungsinya supaya nanti berpengaruh ke jahitan. Nanti jahitannya akan rapi, nampak di sini ketat ya. Jadi kita balik begini, ambilnya di punuk ya, ambil di punuk. Ini punuk pertama, harus di punuk pertama ya. Ini kan mata pertama, jadi harus ambil punuk pertama, jangan dilewatin punuk kedua, karena total itu kan 42 ya. Ya, ini yang pertama, ini kan, ini mata pertama, diputar seperti ini. Ini ambil punuk pertama. Ya, ini nampak punuk-punuknya nih ya.
Usahakan saat merajut di posisi ini, rajutannya jangan longgar, agak diketatkan. Tapi juga nggak boleh terlalu ketat sampai dia tertarik mengkerut ya, tidak boleh. Dijaga aja, jangan longgar gitu. Ya, harus sampai di pojok ngisinya ya, jangan ada yang dilewatin. Nanti nampak lubang kalau ada yang dilewatin. Nih punuk terakhir, habis punuk terakhir langsung masuk ke mata pertama ini, mata SC yang pertama. Lalu lanjutkan terus, lanjutkan. Ini sudah selesai, alhamdulillah. Ternyata hanya dapat 3 baris. Ini benang saya habis. Bunda, jangan ikutin seperti ini ya, minimal harus naik 2 cm. Ini saya karena kehabisan benang. Sayang sekali kalau harus ambil benang gulungan baru ya, nanggung banget ya. Ini paling tinggal 2 baris lagi, 2 keliling lagi sudah cukup sebenarnya harusnya. Nah, sisanya ini sudah saya anggarkan untuk talinya. Jadi misalkan nanti ada sisa setelah pembuatan tali, mungkin saya akan tambahkan di bagian atas ini. Tapi ini untuk prioritas untuk bikin talinya dulu. Juga supaya tidak ambil benang gulungan baru ya, supaya lebih bisa berhemat. Nah, lalu sekarang kita buat untuk handle-nya ya. Handle-nya ini akan saya buat tali ulir. Sisihkan dulu ya. Ini pakai sisa benang yang kuning. Saya buat tali ulir, tapi ulirnya ulir kecil. Ulirnya ukuran kecil saja karena sesuaikan dengan tasnya ya. Tasnya kan kecil ya. Nih, buat pondasi 5 rantai ya, 5 rantai. Ambil punuk, pondasi hasilnya 4 ya. Nah, ini supaya rapi, tidak ada nampak tonjolan-tonjolan di bagian kanan dan kiri. Saya putar ke arah sini ya, putar ke arah sini. Tidak usah pakai pondasi. Nih, jumlah total kan 4 ya, 4 mata. Jadi harus ada 4 mata juga. Ini mata pertama isi ya. Karena tidak pakai pondasi, jadi agak ribet di awal saja, tapi kalau sudah terbiasa akan mudah. Nah, ini karena nggak pakai pondasi, jadi kalau di samping kiri kanannya agak turun ke dalam, turun ke bawah maksudnya. Ini ulangi seperti ini, bolak-balik 10 baris. Ini 10 baris ini selera saya ya, jadi saya ingin kupingnya agak panjang supaya nanti ada variasi nampak kuping gitu di bagian samping tasnya, supaya tidak terlalu pendek gitu ya. Nah, ini lanjutkan sampai 10 baris. Ini kan baru 1 2 3 ya. Lanjutkan tanpa pondasi ya. Sudah 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah 10. Kalau ulir kan yang kita pakai itu project motif yang belakang. Jadi kita harus tekuk seperti ini. Ini ditekuk. Ulir kan melingkar ya. Ditekuk seperti ini. Kita mulai proses melingkar. Ya. 1 2, ini nampak serat nih. 1 2 3 4. Kita isi dulu, ambil serat yang mudah saja, yang atas ya, yang bawah
nanti kesulitan ya. Ambil satu serat, karena ini prosesnya nekuk gini kan, itu kan serat yang itu kan nampak turun ke bawah. Nah, supaya memudahkan saja, ambil serat yang atas saja yang nampak itu ya. Nih dihitung ya, 1 2, kan hanya 4 ya. 3 4. Nah ini 4 ya milik saya. Bunda kalau ingin lebih besar ya silahkan dibesarkan ya. Ini selera saya ingin nampak imut-imut aja, itu talinya kecil ya. Sekarang saatnya proses ngulir ya. Proses ngulir ini yang pertama nih ya. Ini 1, ini kaki kiri 1. Ini berhitung hanya di awal saja, nanti sudah naik ke atas sudah tidak perlu berhitung. Tinggal ngikutin masuk ke kaki-kakinya ya. Untuk tutorial yang lebih detail pembuatan tali ulir, Bunda silahkan cek tutorial saya sudah ada ya. 3, ini 4. Udah. Nah lanjutkan terus berkeliling, ambil kaki kiri kaki kiri. Kan bisa dilihat nih ada serat yang mendatar, ini yang harus dimasuk, yang ditusuk. Nih kan ini kepalanya ya. Nah, ini kepalanya yang ini ada serat yang mendatar nih, 1 serat saja. Ini ketemu lagi nih kepala, ini kaki ya. Nah ini berkeliling terus sampai panjang yang diinginkan, kurang lebihnya sekitar 1 meteran lah, 1,10. Atau Bunda kalau badannya tinggi harus lebih panjang ya, sesuaikan selera ya. Ini udah ngulir aja terus sampai tinggi yang diinginkan. Nah tanpa slip, tanpa pondasi, jadi pinggirnya ini bisa rata, bisa cantik ya. Pinggirnya sini tidak ada tonjolan-tonjolan pondasi, jadi bisa bagus. Ini bolak-baliknya bagus rapi ya, seperti ini. Udah, nanti bertemu sampai di cara akhiran pembuatan kuping berikutnya ya, kuping sebelah satunya lagi. Nah ini sudah panjang yang saya inginkan, 110 cm ya. Kuping tidak dihitung ya, kuping kan nanti akan dijahitkan, jadi dihitung hanya talinya saja. Ini juga bergantung dengan si pemakai ya, si pemakai tinggi pendeknya ya, tergantung. Nah udah selesai, ini ulir yang terakhir. Kita buat kupingan satunya lagi. Kan hanya ada 4 mata ya, ini 1 2 3 dan 4. Perhatikan ya, ini ya 1 2 3 dan 4 yang terakhir di sini. Nah sekarang mulai diisi full ya, full serat, jadi ditusuk ya, diambil yang masuk ke dalam, yang SC yang menjorok ke dalam dicungkil ya. Sambil dihitung ya, 1, yang kedua jangan 1 serat, ini kan 1 serat, ambil lagi yang masuk ke dalam tuh nampak ya, ini yang ada di dalam. 2, ini yang ketiga, ini yang keempat.
Nah, di sini tidak usah pakai pondasi, langsung seperti ini. Ini sekarang buatnya lembaran, jadi kita balik. Karena sudah proses kuping lembaran ya, tanpa pondasi, tanpa buat pondasi. Ya, tadi begini dibalik seperti ini. Ini mata pertama yang ini ya. Ini mata pertama. Masuk. Harus 4 ya, semuanya 4. 1, ini 2. Ambil penuh serat. Nih, kalau cuma satu serat, dicari lagi serat dalamnya tuh, belakangnya harus 2 serat ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Dan yang keempat. Nah, terus lakukan seperti ini, bolak-balik bolak-balik, ambil serat penuh. Ini baris ketiga ya, diingat-ingat ya. Kuping yang awalan itu kan 10 baris, ini pun juga harus 10 baris. Jadi serasi ya. Ini mata pinggir ini agak sulit karena tanpa pondasi ya, tapi harus diambil. Ini yang keempat, ambil 2 serat ya. Harus 2 serat. Dah, ini lakukan sampai 10 baris ya, bolak-balik terus ya. Sudah selesai ini ya, sampai 10 baris seperti ini hasilnya. Ini benar-benar pas banget ya Allah. Ini sisa hanya segini. Ini selesai. Buat satu mata rantai. Selesai. Ini sisanya bisa disematkan saat nanti proses penjahitan. Dah, alhamdulillah selesai. Ternyata benangnya ngepas sekali, jadi tidak ada sisa untuk saya tambahin di bagian atas tasnya. Nah, ini seperti ini hasilnya ya. Ini setelah saya jahitkan resleting seperti ini. Ini saya memakai resleting ukuran kecil, beda dengan yang ini ya, yang atas. Ini resleting nomor 5, gigi 5, ini resleting gigi 3 ya, jadi berbeda ukurannya. Supaya karena ini space-nya kecil, space-nya sedikit ya, maksud saya lebarnya ini hanya sekian. Jadi saya prefer memakai resleting gigi kecil. Tapi kalau Bunda ini jaraknya lebih tinggi, boleh nggak apa-apa pakai gigi yang sama dengan yang bagian atasnya, gigi nomor 5. Tidak apa-apa. Sekarang saatnya jahit kuping ya. Ini akan saya jahit dulu, nanti saya akan beri hasilnya, kasih lihat hasilnya ya. Ini boleh jahit tangan, Bunda boleh jahit tangan, posisinya jahit kotak gitu ya, memutar kotak, atau mau dijahit menyilang lagi gitu juga tidak apa-apa, untuk memastikan dia benar-benar cukup kuat. Nah, alhamdulillah udah selesai, sudah saya jahit. Nih, jahitnya double ya, bolak-balik, sini bolak-balik, sini juga bolak-balik ya, biar kuat. Ini seperti ini. Pastikan posisi pas di tengah ya. Nah, furingnya pun pas di tengah nih, resleting kepala resleting dipaskan dengan posisi tengahnya tali. Ini pun juga tuh posisi tengah juga dengan tengahnya tali. Jadi rapi. Nih, ada jarak nih. Masih ada jarak. Nih,
ya, seperti ini ya. Tuh, jadi saat proses penjahitan mudah lewat ini si sepatu mesin jahitnya. Nah, alhamdulillah proses demi proses sudah berlalu. Udah ya Bunda ya, saya rasa sudah cukup tutorial kali ini. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di tutorial selanjutnya ya Bunda ya. Semoga Bunda semua berhasil membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.